Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pemuda dan anti korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi. Kata korupsi berakar pada bahasa Latin corruption atau dari kata asal corrumpere. Secara etimologi, dalam bahasa Latin, kata corruption bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata korup bermakna orang-orang yang memiliki korupsi berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Dari Jonathan Crowther, 1995. Secara terminologis, para ahli memiliki definisi korupsi, antara lain Robert Klitker mendefinisikan corruption is the abuse of public power of private benefit. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Robert Klitker dan kawan-kawan, 2002. Lanjutan dari pengertian korupsi, yaitu dari Sayyid Hussein Al-Alatas menyimpulkan bahwa korupsi tidak akan lepas dari beberapa ciri khusus, yaitu A. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, B. Penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum, C. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, D. Dilakukan dengan rahasia, E. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, F. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, G. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, H. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, I. Menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Upaya pemberantasan korupsi itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu penindakan. Dalam melakukan penindakan itu harus melakukan terlebih dahulu penyelidikan, pemeriksaan, dan penghukuman yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan KPK. Yang kedua itu pencegahan. Pencegahan ini dilakukan melalui peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang termasuk itu kepolisian atau KPK agar terjauh dengan korupsi. Yang ketiga itu pendidikan. Kita sebagai pemuda, kita mahasiswa, bisa mengambil perannya di bidang pendidikan, di mana pada saat itu pemuda menjadi wadah dan pihak yang aktif untuk memberikan pendidikan ke masyarakat, supaya untuk mencegah dan memberitahu bagaimana bahayanya korupsi bagi generasi selanjutnya. Itu peran pemuda dalam anti korupsi. Yang pertama itu mengawali dan mengawasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
itu sebisa itu seperti betul yang terjadinya itu terlebih seperti korupsi yang menjadi tugas terbesar dalam peradaban umat manusia yang harus diselesaikan dengan cepat. Karena itu, korupsi akan mengakibatkan dampak yang begitu besar, seperti kanker pada tubuh yang dapat membunuh keaktifan tubuh lainnya. Yang kedua itu pemuda wajib menjadi pemuda yang inspiratif, inovatif, dan memiliki sifat visioner bagi pembangun bangsa sehingga menjadi agent of change di hari yang akan datang. Itu ya maksudnya karena dengan peran optimal tersebut, dari pemuda diharapkan bisa menjawab permasalahan sosial di masyarakat dan di sekitarnya dan menjadi panutan bagi masyarakat. Kemudian, dalam sebuah kata bijak tersebut, yaitu agent of change, bisa dikatakan bukanlah pemuda yang mengatakan bahwa inilah ayahku, akan tapi pemuda itu yang mengatakan inilah aku. Sekiranya pemuda menjadi pelita dalam kegelapan dan penuntun dalam kebingungan. Salah satu peran pemuda untuk melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran formal di bangku perkuliahan. Pendidikan anti korupsi haruslah bermakna bagi mahasiswa agar tetap harus terus diingat, yaitu dengan metode belajar experiential learning. Jadi, tidak sekedar meminta para peserta didik hanya untuk tahu dan menghafal pembelajaran itu saja, namun juga memberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan pilihan dalam suatu kondisi dan situasi untuk dirinya sendiri juga kepentingan bangsa Indonesia. Tersebut itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam tentang korupsi dan dampak-dampak dari korupsi bagi diri sendiri, lingkungan, dan bangsa Indonesia untuk memberikan penanaman karakter anti korupsi yang kuat dan nantinya akan dibawa dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, banyak hal mahasiswa yang kurang mampu memahami pentingnya pendidikan anti korupsi tersebut. Karena para pemuda atau mahasiswa itu belum berpikir jauh mengenai korupsi dan dampaknya. Karena mereka itu belum benar-benar tahu dan merasakan pilihan yang dihadapi dalam korupsi. Karena mereka itu masih menganggap bahwa korupsi adalah tindakan yang biasa saja, bukan tindakan yang kecil dan memang harus diberantas oleh semua pihak. Kemudian, cara berikutnya selain melalui pendidikan anti korupsi yaitu dengan cara penanaman moral, etika, dan keimanan yang baik sedari dini. Karena pada awalnya itu etika dan moral sudah tertanam kuat akan sulit dirubuhkan bahkan oleh diiming-imingkan oleh korupsi. Karena kebiasaan hari yang baik sangat berpengaruh terhadap cara pencegahan anti korupsi. Contohnya seperti kejujuran dan integrasi yang dimiliki mahasiswa sekarang atau pemuda sekarang dapat menjadi tolak ukur integritasnya kemudian di dunia kerjanya. Jika dimulai dari sekarang, mahasiswa atau pemuda itu sudah menerapkan kejujuran dalam setiap tindakannya. Misalnya kejujuran saat melaksanakan ujian, kejujuran bertutur kata pada keluarga, masyarakat, dan orang sekitarnya atau yang terdekat. Selain itu juga kuatnya keimanan dan pendidikan agama yang baik juga dapat diberikan untuk menjadi dasar dari pencegahan tindak pidana korupsi. Sekian, terima kasih.